Perkenalkan, nama saya Timitia Karsa-Sitorus dengan NIM awalan 22135110877 untuk memenuhi tugas akustik laut. Dan di sini yang kedua, saya akan mempresentasikan prinsip kerja dari multi-beam sonar. Baik, yang pertama itu pengertiannya sendiri, MBS atau multi-beam sonar adalah sistem sonar akustik yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam laut secara luas dan rinci dengan menggunakan banyak beam atau berkas suara yang dipancarkan sekaligus secara bersamaan. Alat ini tuh bisa mengukur pantulan waktu dari tiap beam dan dari banyak kedalaman di banyak titik sekaligus secara bersamaan. Dan untuk komponen utamanya sendiri itu ada yang pertama ada transducer array, di mana ini berfungsi sebagai pengirim dan penerima dari banyaknya band yang dipancarkan secara akustik itu dengan bersamaan, secara bersamaan atau simultan. Kemudian juga motion sensor, di mana motion sensor ini berfungsi sebagai pengukur dari gerakan kapal seperti heave, pitch, dan roll. Kemudian ada GPS atau INS. Ini alat yang berfungsi buat menentukan posisi horizontal atau orientasi dengan akurat. Kemudian ada Sound Velocity Profiler atau SVP, di mana alat ini berfungsi sebagai pengukur dari kecepatan suara yang ada di kolom air ketika suaranya itu ditembakkan atau dipantulkan ke dasar laut. Kemudian yang terakhir ada prosesor dan software. Ini adalah alat yang berfungsi sebagai pengolahan data echo untuk nantinya diubah menjadi peta 3D atau bathymetric. Next. Untuk cara kerja sendiri bagaimana, multi-beam sonar ini bekerja dengan dimulai dari transmitter, di mana transmitter ini menghasilkan sinyal listrik, kemudian juga sinyal listrik ini menjadi banyak pulsa suara yang diolah oleh transducer array, kemudian pulsa suaranya akan ditembakkan ke dasar laut, kemudian akan menyebar dalam bentuk kipas atau fan shape, di mana setiap beam ini akan mengenai titik yang berbeda, dan kemudian echo atau gema yang tadi sudah dibawa itu akan dipantulkan lagi dari banyak titik tadi secara bersamaan dari dasar laut. Kemudian echo ini diterima kembali oleh transducer, kemudian diubah menjadi sinyal listrik secara simultan. Dan prosesor ini nantinya akan menghitung waktu dan sudut dari tiap beam yang dipantulkan. Kemudian data tersebut atau hasil hitungannya itu bakal dikonversi menjadi data kedalaman multi titik dari setiap titik yang terkena tadi. Untuk rumusnya juga sama seperti yang single band tadi, di mana D sama dengan V kali T dibagi dua, di mana D adalah kedalaman, kemudian ini ada salah penulisan, di mana W ini harusnya adalah V, di mana V ini adalah kecepatan suara di dalam air, yang di mana sekitar 1.500 mili per second, kemudian T adalah waktu tempuh dari si pulsa itu bolak-balik. Dan di sini ada sedikit notes bahwa perhitungan ini tuh dilakukan untuk setiap BEM dan dikombinasikan dengan sudut pancar atau omega untuk menentukan lokasi titik dari dasar lautnya. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya ini si multi-beam ini dapat memetakan area dengan sangat luas karena dia bisa mengenai banyak titik secara sekaligus dan itu dalam waktu yang singkat. Untuk hasilnya sendiri berbeda seperti yang single beam tadi. Untuk multi beam ini dia bisa menghasilkan peta kontur atau topografi tiga dimensi dasar laut sehingga hasilnya jadi terlihat lebih jelas dan lebih clear bagaimana sih bentuk dari si laut ini. Jadi bukan hanya gambaran garis atau mungkin cuman grafik, tapi juga gambar 3D yang bisa dilihat dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada akurasi yang tinggi, di mana si multi-beam ini tuh cocok sekali untuk penelitian dan konstruksi bawah laut. Tapi ada kekurangannya juga, di mana dikarenakan alat ini lebih modern dan punya uh, kemajuan yang lebih unggul daripada si single BEM, tentunya alat ini juga memakan biaya yang mahal di bagian alat dan operasional. Kemudian datanya itu kompleks dan perlu software khusus dan operator yang lebih terlatih dan juga perlu kalibrasi kondisi laut karena SPG-nya itu sangat penting. Adapun yang terakhir untuk contoh aplikasi, yang pertama contoh aplikasinya itu adalah deteksi dan identifikasi objek bawah laut. Seperti ini contohnya adalah kapal yang haram, di mana si multi beam sonar ini akan mendeteksi perbedaan elevasi di dasar laut untuk mengidentifikasi objek yang tidak alami. Biasanya digunakan di operasi penyelamatan, investigasi arkeologi laut, atau juga keamanan navigasi. Kemudian yang kedua ada itu
Kedua itu ada konstruksi bawah laut seperti untuk pemasangan atau instalasi pipa, kabel, dan juga jembatan, di mana alat ini digunakan untuk menilai kondisi dasar laut sebelum mengkonstruksi apakah cocok, apakah memungkinkan, dan juga untuk mengevaluasi perubahan dari morfologi setelah pekerjaannya itu selesai. Jadi bukan hanya untuk memastikan ketika kegiatan sebelum dimulai, tapi juga ketika kegiatan berhasil dilakukan, itu akan dievaluasi lagi dan dilakukan lagi apakah bagaimana struktur bawah laut itu, apakah stabil atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada pemodelan dari habitat laut dan ekosistem dasar, di mana data kontur ini dan kemiringan dasar laut dari si multi-beam sonar ini akan digunakan untuk mengidentifikasi zona habitat yang penting, mungkin seperti karang atau lamun, dan juga habitat-habitat ikan di bawah, di mana kegiatan yang terakhir ini tuh sangat mendukung sekali upaya dari konservasi laut dan pemantauan dampak lingkungan agar lebih sustainable dan bisa berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan penyebutan, kesalahan penyampaian materi. Eh, Terima kasih.